Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan ke halaman 805 fi Dhilalil Quran li Fadilatul Syekh Said Qutb, alinea alinea 3 dari bawah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulluhum, semua mereka para rasul, ya, talaqal wahya, menerima wahyu min Allah, dari Allah. Fama jaa bi syai'in min indihi, lalu apa saja yang datang sesuatu dari sisi Allah. Wa idza kana Allahu qad kallama Musa takliman, dan ketika Allah itu telah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang benar-benar, wa kallamallahu Musa takliman, fahuwa launun minal wahyi, itu adalah merupakan salah satu bentuk diturunkannya wahyu kepada seorang rasul dengan berbicara atau dengan seperti suara lebah, dan Nabi Muhammad sampai berkeringat mendengar sesuatu yang seperti suara lebah mendenging atau suara macam-macam lah ya, atau berbicara langsung seperti itu, ya, launun minal wahyi. La ya'rifu ahadun kaifa kana yatim, tidak ada seorang pun yang bisa tahu bagaimana proses terjadinya Allah berbicara kepada Nabi Musa. Apakah menggunakan bahasa Ibrani, apa bahasa Suryani, apa bahasa Aromi, suaranya keras atau pelan, apakah mendesir, apakah mendengung, kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun tahu. Bagaimana suara Tuhan kita tidak bisa tahu. Tidak bisa digambarkan seperti apa. Li'anna al-Qur'ana, karena Al-Quran wal masdar al-wahid as-sahih, merupakan satu-satunya sumber yang sahih, yang benar. Alladzi la yarqa asyakku ila sihhatihi, ya, yang tidak pernah mencapai satu keraguan kepada kesahihan, satu kebenaran, ya. Lam yufassil lana fi dzalika syai'a, tidak diuraikan. Al-Quran tidak menguraikan bagaimana, apakah Nabi Musanya duduk, apa berdiri, apa selonjor, lalu suara itu terdengarnya seperti apa, tidak dijelaskan. Fala na'lamu illa annahu kana kalaman, kita tidak tahu, hanya ya kecuali yang kita tahu bahwa itu adalah omongan, kalam. Wa kallamallahu Musa taklima, ya itu adalah kalam, omongan, pembicaraan, percakapan. Allah bercakap-cakap kepada Nabi Musa. Apa? Ya udah percakapan. Pakai bahasa apa yang nggak tahu, keras pelan suaranya yang nggak tahu, getarannya bagaimana, intonasinya gimana, vibrasinya bagaimana, kita nggak tahu. Ya.
Pokoknya Allah berbicara kepada Nabi Musa, titik. Ini pernah juga kita terangkan pada ayat yang berulang-ulang dan banyak yang didalilkan oleh orang tentang Nabi Adam berdialog dengan Allah, dengan malaikat, dengan setan sama iblis sama jin, ya itu paling populer sekali. Allah berkata kepada malaikat, qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama. Itu Allah menyuruh, bagaimana Allah menyuruh malaikat bersujud, bagaimana cara Allah menunjuk kepada malaikat, menunjuk kepada Adam sujudnya seperti apa, di mana terjadinya dialog itu, kapan, tanggal berapa, bulan apa, kita tidak tahu. Apakah Allah mengatakan itu qala rabbuka lil malaikati, wahai malaikat bersujudlah pada, apakah malaikat melihat Allah? Lalu apakah Adam melihat Allah? Apakah duduk seperti ini? Ada Pak Ani, ada Pak Tato dan saya bertiga bisa berdialog apa seperti ini? Yang jelas tidak. Ya. Sampai sekarang malaikat pun juga belum pernah melihat Tuhan kok. Iya. Malah konon katanya ceritanya satu-satunya orang yang pernah melihat Tuhan itu adalah manusia, bukan malaikat, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan Mi'raj ke langit. Ketemunya di sana di Sidratil Muntaha. Di mana Sidratil Muntaha? Di seberang sononya langit dah. Nggak tahu saya juga naik pesawat bisa nggak nyampe ke sana, nggak tahu lah. Berapa ribu tahun cahaya? Ya kalau cahaya itu berapa? 200.000 kilometer per detik ya. Ya kalau 100.000 tahun cahaya berapa tuh jauhnya, kayak apa tuh? Bisa terbayang nggak? Ya udahlah kita mesti mikir sana. Ya pokoknya kita tidak tahu. Apa sih salahnya kalau kita tidak tahu? Adam sendiri yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah, sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang perlu dihormati. Apakah Nabi Adam melihat Allah? Enggak juga dong. Masa Nabi Adam melihat Allah? Jadi gimana? Ya itu namanya dialog teatris. Dialog teatris. Untuk memberikan pemahaman kepada kita, terjadilah dialog. Allah berkata, "Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama." Sujudlah kepada Adam, fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan seterusnya. Ini juga kita sampai kepada Nabi Muhammad terima wahyu juga gua Hira. Ya itu ya sudah, kita hanya memahami, ya sudah dapat wahyu sudah dari Allah, sudah kita yakin, percaya, selesai. Tapi bagaimana, apakah disikap, apakah Allah yang datang langsung, apakah malaikat Jibril? Kalau ceritanya kan malaikat Jibril yang datang. Wahyu pertama itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, bukan oleh Allah langsung, ya, sambil membawa selembar kertas kan gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah tulisan Jibril itu yang nulis siapa saya nggak tahu. Kertasnya bikinnya di mana nggak tahu. Khotnya khotrik apa, khot nasak apa, khot Utsmani kita juga nggak tahu. Ya sudah, yang penting kita yakini wahyu turun di gua Hira melalui malaikat Jibril, itu aja kok sebangesnya. Itu aja selesai. Ya, jadi kalau ngerti bilang aja nggak tahu. Jangan memaksakan diri menuntut secara mendetail, nggak bisa. Ya selesai. Sebab Nabi Muhammad sendiri juga
tidak menjelaskan kepada kita, tidak menafsirkan Al-Quran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini dari Allah. Allah berfirman seperti ini, bla 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 bla, tulis. Udah selesai. Nabi tidak menafsirkan Al-Quran kok. Ada nggak tafsir Nabi? Ada nggak? Ada tafsir Nabi? Nggak ada. Adanya tafsir Tobari, tafsir Jalalain, tafsir Al-Maraghi, tafsir Fidilalil Quran. Nabi nggak pernah kok. Itu ya sudah, kita terima apa adanya, ya tidak lebih tidak kurang. Itu. Jadi artinya, fala na'lamu illa annahu kana kalaman. Kita artinya itu adalah kalam, ya udah. Walakin ma tabi'atuhu, seperti apa tabiatnya, sifatnya bagaimana, keadaannya bagaimana, kita nggak tahu. Kaifa tamma, bagaimana prosesnya, bagaimana kita nggak tahu. Bi ayati hasatin au quwwatin, bagaimana cara menerimanya, apa didengar dengan telinga, apa dilihat dengan mata, apakah dapat dirasakan dengan pikiran, kita juga nggak tahu. Au quwwah, atau dengan kekuatan, iya. Au biquwwatin, dengan kekuatan. Karena Musa yatalaqa, apakah Nabi Musa dengan kekuatan? Yang jelas Al-Quran sudah menjelaskan Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Kata Tuhan, lihat saja gunung, kalau dia tetap maka engkau bisa melihatku. Ketika Tuhan bertajalli kepada gunung, gunung meledak dan Musa tersungkur. Disitulah dia mengatakan, qala tubtu wa ana awwalul mu'minin. Udah, saya percaya. Enggak lagi-lagi minta melihat Tuhan. Kan gitu salahnya. Ya, jadi seperti itu. Kullu dzalika ghaibun minal ghaibi. Itu semuanya adalah kegaiban dalam kegaiban. Lam yuhadditsna anhul Quran. Quran tidak menceritakan kepada kita bagaimana proses terjadinya Tuhan berbicara kepada Nabi Musa. Udah, pokoknya Tuhan ngomong. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.